Ini langsung nih gue Al-Hadisul Awal halaman 6. Hadis pertama nih gue halaman 6. Pokoknya Al-Hadisul Awal itu mungkin pasti lah. Terus nih ngeten nggih mangke nopo kula badhe ngaji niki. Pak niku ke acara nopo boten terus bodar nopo mungkin magrib. Kula badhe magrib ngaji malih. Pokoke niki hadis 42 kalau ulang mau. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam nopo. Pokoke kula nu dalamati pangeran kedah nate ngaji kilatan nomor iki kula turuti pisan. Sampeyan ora entuk alamat. Dari pulau korban terus nih ya kalau terangkan kalau milah itu niku mergi wa inna fis sab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang Allah gak ada adat angka itu sebab kabeh ulama miling-milingan percaya hitung-hitungannya pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan. Misalnya tawaf ya mungkin begitu sa'i begitu langit istilah pangeran Sabana sama wat Fatihah istilah Sabam minal makan. Kalau di kilatan ini kan hadis kabeh 40 juga. Kabeh gak mungkin nak siji ke siji kan. Ini tengah-tengah gitu. Mungkin kalau waca hadis 1 kalau terangno mungkin sing badhe magrib sami kilatan, tapi insyaallah tak jamin itu. Saya tak jamin itu. Baris nganggep sampean alim terus disangkan pokoknya ngono Pak yakin ngono Isra usah ana buktine kowe napa Pak yakin ahli napa swarga wajan anak indadoni napa mana yakin ahli neraka ki monggo ngarep nglebokno ada yakin ahli napa pun kula waca Bismillahirrahmanirrahim Al-Haditsul Awwal An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala saking Amiril Mukminin anane Amir pemimpinnya tiyang rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat angin mestine utawi pentingnya amal atau saya amal utawi sempurnane amal wonten khilaf ulama masyhur mun kula manani ngangge madzhab Syafi'i utawi saya amal niati keluarga. Atau madzhab Hanafi ini utawi sempurnane ngamal itu niat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak. Nah, dalam madzhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat untuk sahnya ibadah harus niat. Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat apa? Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, aku loh keyakinan kulo itu bener Imam Syafi'i. Jadi, gue ngekei wong ayu duwe, itu ima order ben gelem dek duwe. Wa ima niat ngamal mergo rondo saiki. Kan sing iso bedakno niat apik utawa elek kan ya kudu nopo? Niat. Bareng gue lomo kono seneng gue terus tetep biasa berarti niate nek bareng ngekeki kok order berarti niate demenan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya. Iya. Ya cara Imam Syafi'i. Cara Hanifah boten. Ya mau niat itu ora penting cara Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti apik. Nah nyatane demenan berarti elek ora ono hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli shay'in angin besine iku manfaat kedua saben-saben wong suci. Mau te apa wae nawa kang lihat sapa kuwi. Di sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas. Iku terserah niate masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku statusé jenengan ing dawuh niku terserah niate jenengan. Iki Kanjeng Nabi nyontokno faman mongko disapane wong kanat ana apa hijrah. Apa pindah iman manane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah manane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa? Lain. Itu jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan
Ya Rasulullah, saya ingin hijrah ke Madinah ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jawab kanjeng Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Saiki Islam wis menang, kowe ora perlu hijrah fisik. Enggak perlu hijrah nopo? Fisik, karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah, termasuk di Mekah saat itu, karena sudah ditaklukkan oleh nopo? Islam. Jawab kanjeng Nabi, tapi wal muhajiru man hajara man hawa anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang apa. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Kemana nih hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi. Artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga apa? Hijrah. Makanya teman ini disebut ilawahi wa rasuli. Hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju ke makanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat, pokoknya urip kita itu menuju ilawahi wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli, ya fa hijratuhu mongko te hijrah wong, mongko te statuse wong ya dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Pun berarti wong bener wong apik. Wa mati sapane wong kana ana apa hijrah dulu pindaman di dunia demi dunya. Yusibu kang bakal untuk sapa manha ing dunya, mekenani cara iki. Awi mroaten to niat untuk wong itu. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kiku niat nikah sapa man ha ing roa iku bae hijrah. Mongko te status hijrah man iku ilama maring perkara. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring man. Hajar kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki kula terangno nggih. Pokoke niki final tenan, artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kita. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor gitu, termasuk teng tas kula niku ana terus tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula, teng budi-budi kula beto. Kula niku kadang wedi mlebu swarga. Wedine ngeten, kadang wedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya dianggap ning swarga terus selawase napa? Temri guru nak sing dipersek ya amen ngeloni nopo dadari, nak sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hakun nafsi, hak kamu. Setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu di rumah tenang, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewahi ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus anggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ila wahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga bedunya, ya penting tuh mergo swarga iku digawe koyok ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia, berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Itu cara madhabi Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mumpung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, di rumah api, jalukane bojo. Di mobil api, jalukane bojo. Di tabungan akeh, jalukane. Gak tahu nabung akeh demi ikhdat fisabilillah. Aku di tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku api, okombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nah ana wong ngileh. Gak ono kabeh disebut demi bojo jare Nabi. Yo ono sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nang saleh kan bojo, mesti nang elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok maknane apa? Demenan. Eman raine mbek jenggote, Pak. Ajare yo mungkin ae. Jenenge manusa. Tapi kan sultan haram, no? Sultan apa? Haram.
Ini penting kalau aturakan. Makanya saya itu nganggap di dunia itu penting sekali. Kalau itu di poso niku. Ini kan tesis awal ini tanggal 29. Besok tanggal 30 terus. Pokoknya insya Allah mungkin sebelum jam 8 insya Allah selesai hadis. Oke, selesai. Soalnya wis salib no. Ini kalau terang nomale. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an alhaqa bil maut. Andai kan tidak demi hal tiga, saya sudah siap, senang sekali sama mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujudan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni bidadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya. Saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok kangelan ibadah, wes dada terus mlebu swarga. Jadi swarga ini makanya kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wes bosan sholat, bosan zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking sebagian kiai ora pati alim. Nak wis swarga penak, ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah itikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat bareng kiai kok sarap. Iku sarap iku jenenge ibadah je kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo jogeman muridku ngono, ora tak syafaati kan. Ya kan ya, cukupan. Tobat ya kan ya. Kadang-kadang kita ini pecundang, gue masuk surga seneng apa? Keselen poso. Keselen sholat gue syukuri malah. Salah cak babahmu. Jangan-jangan turunannya sopo. Makanya apapun salah kita, pulau sebagai manusia salah saya banyak. Gue lo ya akeh mesti. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim dan ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isi nih. Masuk surga kan koyo-koyo oh, mesti yakin kalau sholat itu kesel tenan, poso kesel tenan. Bareng masuk surga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti ini. Tapi kan akan ke surga ya gelem ae tapi bebo ora gelem ngono. Pokoke itu sampai terus. Paham? Mesti paham tenan to. Nah sing yo ora paham pantes kowe jenggoten terus kusuk. Bingung kalau di murid dekne. Tamu iku raine ra itu ora tak aku kadang ya cek goblok. Bingung. Kamu kado kula niku khusus anak perawan cucu koto. Kowe ora tuh dereng. Mante man cerita itu. Pun. Kula kan niki dinten napa? Ahad. Kula niku malam Jumat teng Bojonegoro ngaji di dua tempat di Sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal di halal isa ngaji. Nasib pangeran wong ngaji di sepuro dosane jalurna sepuro langit tapi napa. Terus kanan hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam. Sama santri yang di pondok saya sampai jam 10. Terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Ini gue mau sorokan ngaji. Kita saya ini ngaji teman. Tapi saya catatannya sih tidak Umar tak bawa kemana-mana. Itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Karena tadi misalnya dia maafi jaluane buku, dia mobil api jaluane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben payu, rapi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben payu rapi, boleh gawe rumah mewah ya ben tujuh seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh Gojlok ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi
wa rasulih. Nabi mengulang lagi fa hijratu ila Allah wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoi, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung rogen gak ngalami. Iku kan terus kowe diumapi alasan apa gen gawekno bojo. Ganti mobil. Lho ora wayu-wayu demi sapa? Wedi semua pijakan hukum itu demi makhluk sitok sing gak epo lho. Mulane di bocah elek kadang baru kira apa mah elek. Elek diremake. Kenapa kan ratu ke mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha ae. Berarti kayak maaf-maafan perkara mangkel. Iku ya sama berarti bojo dadi titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritanya. Kowe nak ngaji mbek wong alim. Yo sampai kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas itikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu. Bar ning swarga dadah wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman tentunya nggih kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Sakniki teng akhirat pun nggih dunyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdika. Paham ya? Meskipun kowe ya manusa kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa insa'a faja'alna guna abkara roger paham langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga untuk widadari promo jarene 70. Asal. Kalau ora tau dipikiran karo Rasul Mustafa. Paham ya terus kula suwun iki mumpung teng dunya ayo do seneng. Ya, wah si Mame Mustafa lah rutin lah. Pokoknya sujud itu barang tak usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang kurang imami. Ben wong ora terlalu sombong. Atau kaya kelompok tertentu di wong liya ora gelem. Pancen Nabi nate ngendikan apike sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli qiraah. Iku apike. Tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong salat itu barang apik, jong cek mampu mengelak cek wong. Nah, angger salat yo. Kula ngiling-ngilingan salat ora usah seleksi pokoke mampu. Kaya ana kiye sing fanatik, imam wis opo? Hafal Quran tapi ora fikih. Itu fikih tapi macane makhluk ora bener. Ora usah salat kecangkeman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rukun yo biasa. Iki Islam. Islam larat loro iku perjuangan. Ngawur lho. Iku ya heroik napa? Ngawur. Aku Mustafa ki bolak-balik. Sing pun kula ya ra yakin salate sah. Makmum meneh. Wong kula nek salat mek pangeran, sawangane makmum Mustafa. Sampeyan agak ro imam kula hakikate sapa? Cuma cara zahir ya ning ngarep Mustafa dekne rukuk ya melok. Tapi hakikatnya kalau makmum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo dawuh Nabi innama ju'ilal imam liyutamma bi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dawuh Nabi imam didadekno ben kok nut. Mulane imam rukuk kowe ya rukuk, nek imam sujud kowe. Dadi aku rukuk asline anut Mustofa, anut Kanjeng Nabi sing ngutus. Nek Mustofa rukuk kowe ya rukuk dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustofa. Dekne wis sing Gus Pak makmum. Asli ini orang ada hubungannya aku makomku kurang ngono iku. Tapi rasa terus biasa. Paham ya? Tenan paham ora? Lah iya kita dipandu Nabi dong dengan makmum manut imam. Saiki makmum manut imam mergo perintah imam apa perintah Kanjeng Nabi? Perintah Kanjeng Nabi. Cuma sing ngarepe Mustofa ya istilah Gus Pak makmum ya Mustofa. Kiai tok orang kaji, jadi katok orang kaji, orang kah maksudnya Jawa, katok maksudnya kah saja itu bahasa Jawa ni apa? Katok, orang kah orang apa? Di Pulau Suwon ya monggo ya tentunya ni, seneng
Kalau nu mati kadang wedi, swarga wedi. Kaya kadang kehilangan momentum saya mencintai Engkau ya Allah, saya berjuang demi Engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi Engkau. Engkau kabeh swarga piye-piye iku kadang nyuwun sewu hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah, berarti kita hidup demi Allah. Nah itu lebih keren, berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita semuanya lillah. Mulane cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua coba sekarang sampai tak bedhe. Swarga koyo ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Mulane kula niku ora seneng mbek sufi-sufi bodho, kadang rebutan seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Ya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodho, mulai dhisik bodho ya akeh. Wong saiki karyan terusno. Jadi kira usah ngerasa salah biasa wae napa? Orang itu mengkritik dunia itu mata ulur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok gini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa gojlok kan. Dong, gue ngomong ilmu kok ora sopan. Iki iku sayyidina maksudnya. Ini nih tuan kita, orang terbaik kita fil in. Mbok sing sopan lah ngomong ilmu. Terus orang tadi masih ngomel tentang elek itu, nyonggon fitnah, bermaksiat, terus macam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya, tentu kita sepakat. Mungkin kecoba ya ketenan, si kepleset ya ketenan. Akhirnya si sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Sayyidina Umar matur dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami tarawih ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Pengurutan afdalus sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong ora kabeh Umar itu makmum. Ubay. Anggap ae Mustofa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen niku wong kalah pangkat makmum iku. Ya. Tapi bisa Ubay apal Quran, Bos. Lah kowe apal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong kabeh itu Mustofa iku sangke tahlilan maca qul. Piye ra apal kabeh kok langsung juz 30. 20 kan juz 30. Mbon. Akhirnya Ubay ngomong gini. Uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar anda ke surga, mengantar anda ke ridho Allah? Nuanis akhirnya kita. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk bisa kita sedekah. Nah, iso sedekah kendala di bojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya kita nyodakoi bojo ra iso, pangeran kepengen tetap kete ngamal, bikinlah bojo judes. Dan gue sabar, engkau mlebu ngamal orang untuk sedekah tapi untuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus ke ngamalem apa? Jadi pangeran wis nemen pinter wis ngerti nek wong kere-kere ora iso ngamal sedekah. Lah lagi nyai wong oh kere kriting kere ndek alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang kritik, tidak ada yang cangkem elek. Itu ganjaran apa? Mungkin antara ganjaran sabar ra ono sing ngri. Kere wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Ayo kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kere, ra iso sedekah, ra iso sabar. Terus kan Gus Warga nganggo alasan apa? Kere sabar, gak mlebu. Kere sedekah, gak mlebu. Meneh kere alim apal hadis tambah angel.
Sajane luwih gampang. Kamu wong yo ora enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kalau suwon dia mulai ngaji niki, kalau suwon sing seneng dunia. Ini tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nunungi agamanya Allah ben Allah. Swarga itu wis hak kamu, bahasa kasare wis hadu nafsu. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk. Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok sholat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu terus over ning suar lakon kok elek. Ini surga itu dingendikan Allah. Ya aja ngono oke lah kowe ngeloni widadari macam-macam tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, tetap wa akhiru da'wahum tetap anil hamdu lillahi rabbil alamin. Akhir maknanya klimaks, ya maknanya akhir apa? Klimaks. Akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm, sama ya alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimaks dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Makanya subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho, klimaks dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhanya Allah ya alhamdulillah. Wa zinatal arsh, tentunya paling pepaes terok ku ngantek, pepaese aras itu alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren, kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras. Jadi kaligrafi ini neng aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do bento kabeh muni subhanallah alhamdulillah malah darani kita kafir. Kowe sing tahlil wong NU ya padha dene mek ngantuk angop jiro iku ning dia kadang subhanallah sing goblok sing tahlil ngantuk dipilo-pilo ora ono kiroe, ora ono iseke, ora ono mahabbah, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti kita. Sing goblok sing tipis. Nak goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ngaku pinter ora oleh, repot. Aku bodoh aku mau. Akhirnya zaman akhir ngono tok wiridane napa? Zaman akhir zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau Kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani bil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi dawe Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani ilar rahman, kalimat sing disenengi Allah. Mbok disenengi Allah kok iso dadi kafir. Memadzhab apa? Aneh lho. Kalimat yang disenangi Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi ses. Lalu ya pada ini kalimat yang disenangi Allah kok tinggal turu, tinggal langu. Sing kiai ini pada ini nak tahlil suwi, mergo dene sing diorder semangat. Ya pada ini kan. Dari bapak, itu geman tak nang kiai nek tahlil suwi. Darani kok boleh tambahan salu. Dari bapak, nak ngade wis biasa wae, memang 5 menit yo. Pepek untuk order, ben sing order puas no. Memuaskan apa? Sing order dari bapak, sampean ra kudu ana bapak kula. Cuma kok cocok mantap. Tapi kula masih wong sugih wis padha wae. Paketnya sama. Pak Rukin mesti ora. Kiai latihan niku delok pengordere. Sing order meyakinkan terus. Mulai menilai wong merem watep. Sing order Mustofa ngerti 20.000. Gebut ya kan. Mau yakin yo, pokoknya saya yakin nah dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau subuh, nah itu pentingnya ngaji jadi kenapa? Ketiga, mau kan kalau sebut dua, ketiga, walau la annal taqito tibal kalam kaman al taqitu ibadah. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimat kita. Bagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Manane aku ning dunia ku seneng. Jadi aku melok nyeleksi mana kalimat sing untungno Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya Siti Nomor aku ning dunia ku luwih semangat dibanding swarga. Piye ning dunia ku anane khidmah. Nah ning swarga anane mendapat.
Cara pikirannya orang cinta, senang khidmah apa senang mendapat? Senang khidmah, senang memberi, senang memberi kontribusi. Timbang sekedar itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Yang gue muni seneng Allah dan Rasul tapi kepingin ento. Gue waktu kali kayak pacaran seneng meloroti. Iku etika tak ngawur ya. Gue ngomong mikir. Wan gue nak ngaji gue semangat. Dia kalau pas ngaji gue memberi kontribusi nih umat kaji Nabi jadi pinter. Paling gak ya rondo lah misalnya pinter-pinter ya rondo. Orang narjet pinter malah kecewa malah lara hati. Pulau nu nggih menungso kan, nanti salami template yang nggih seneng tapi terbatas. Piye mari hisab, piye iku hak saya. Pendapat itu coba seneng, wis biasa. Seneng mudah rahmati pangeran. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Piye aladul ya guru meladis. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi luwih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang orang sing ngaturi sing ngurmat. Iku rasane mati nemen-nemen. Piye-piye iku mendapat. Nah, mentale wong seneng ku gak memberi luwih puas timbang karena kalau nak mulang atau putih-putih happy itu untuk ridhanya. Nah mendapat ya sakadar, ya seneng sakadar yang belum. Bisa nih ke atas yang walian pas mulang mau ngapa ngop materi radi siap no, nganggo masyarakat tuh budaya tak omongin ini wis seneng, tapi nantok sepeneng, oh sarap. Tapi kira rasa gedeng wong itu gede ngono, ada gede-gedengan biasa wae no, biasa wae. Modho ngono ada. Gede-gedengan itu ya jenis semua nah. Mau gede biasa wae napa? Ya itu ini harus saling dukung. Main rokok terus. Ya jadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sibuk. Kita punya rumah wis akeh niatem wis lah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin bikumul umam kenang nikah nang dia anak syukur-syukur akeh mergo aku bangga anak umatku. Jadi kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang awal tauhid. Anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi anakku kecewa kok moro terminal, moro rapatan ora seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal. Wah, anak tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim gak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya berarti rantai cita-cita jadi wong alim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng gue, kurang seneng. Pengen kau bapaknya repot. Rokan lagu juga banget. Orang ngono kan maksudnya. Ini gayanya kok paham kalau ngomong repot atau kritik repot. Lalu agar ngaji kan sifatnya iblis itu kritik weleng gue dulu. Tapi itu kritiknya itu lebih parah. Nah aku kan ngombak jadi orang beda napa? Beda kritik beda napa? Ini ngombak itu mak kakek ngombak. Orang yang itu jadi biasa lah. Yo yakin yo saya ini dunia tempat kita beribadah. Kalau berkata hadis sopo imam al-hadisin, sopo imam lorone ahli hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mu'tan muhadisan keliru. Imam al-muhadisin itu nasi harokatnya keliru. Nah imam al-muhadisan imame wong loro sing ahli. Sebenarnya imam al-muhadisin imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis wal Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Haddad bin Muslim al-Qushairi an-Saburi.